keempat, butuh teknis. Yang ketiga ada namanya agen koordinator. Agen koordinator itu seperti kita ketahui, radius karena radius di tempat kita dibutuhkan berapa puluh ribu per hektar? Berapa? 20.000. Dan kita bersyukur Pak, di 10 Sumatera ini hanya dibutuhkan 20.000. Ada yang tahu di Kalimantan butuh berapa? 40 sampai 60.000 Pak per hektar. Supaya mendapatkan food yang ideal di sana butuh 40 sampai 60.000. Seperti itu. Dari segi populasi, kemudian dari segi variasi morfologi. Variasi morfologi tadi itu ada 3 jenis tadi. Secara morfologi beda kan? Ukurannya beda, bentuknya sedikit berbeda tadi. Kemudian agresivitasnya. Agresivitas dipengaruhi juga kita menggunakan bahan kimia atau enggak, iklimnya sering hujan pagi atau enggak, itu agresivitas berpengaruh juga seperti itu. Kemudian variasi genetik. Nah, upaya peningkatan yang umum dilakukan, ya kan, mulai dari overpruning, tunas berat supaya bunga jantan muncul, kemudian melaksanakan aspal, begitu, dan berbagai jenisnya itu solusi jangka pendeknya kan seperti itu, jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian solusi jangka panjang yang sedang diupayakan adalah mengintroduksi seperti 25 tahun yang lalu, yaitu ada 8 jenis radius. Ada berapa jenis? Ingat ya, 8 jenis, bukan 18, bukan 28, bukan 38. 8 jenis radius, yaitu Camernicus, Plagiatus, Pilimargo, Piliventris, Singularis, Bilineatus, Supitatus, dan Spatulifer. Ada 8 jenis. Awalnya tujuannya mau dibawa 8-8-nya, tapi mengingat efektivitas dan nilai optimal ya 3 jenis saja sudah cukup seperti itu. Untuk sejarahnya sendiri ini butuh perizinan sekitar 8 bulan. Untuk perizinan surat melakukan survei dari Indonesia ke Tanzania itu perizinan 8 bulan. Jadi ada 21 perusahaan. Jadi bawahnya juga akan dibuka. Nanti setelah kita sungkup, ya kan, itu diikat. Resleting di atas tujuannya ketika nanti setelah dia ada polen, itu kita masukkan dia ke situs serangannya. Jadi kenapa harus disungkut dulu kan gitu kan? Supaya LDPIUS yang ada di tempat kita saat ini tidak masuk ke dalam sini. Jadi ketika dia masih seperti kan nggak ada LDPIUS ya kan? Tunggu ada polen baru ada kan? Makanya kita sungkup supaya dia jadi bunga jantan yang steril istilahnya, tidak terkontaminasi oleh serangga lainnya ataupun Eredibius lokal, ya kan? Eredibius Camernicus versi lokal sama yang versi Tanzania kan gitu ini. Nah jadi ini nanti disungkup ya, habis itu dia diikat di ujung pelepah kanan kirinya menggunakan karet aja. Waktu mengikat di sininya juga nanti diikat menggunakan karet. Kenapa karet? Kenapa nggak tali Pak Lubis? Hah? Berketat satu. Ada lagi? Hah? Oke, ada lagi? Bisa nggak pakai tali? Bisa. Hah? Nggak awet kok, gampang putus. Gampang putus. Oke. Kalau menggunakan yang red itu, yang plastik, yang ada kuncian itu bisa nggak? Bisa. 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 Yakin? Dipakai. Kayak gitu Pak. Bapak coba itu Pak? Iya. Bisa. Bisa. Bisa itu. Tapi ada satu hal. Tandan itu kan berkembang. Iya. Nggak elastis ya. Nggak elastis. Ada pakai karet. Itu. Kenapa disarankan pakai karet bukan yang lain? Karet ban kan gitu. Yang pertama murah.
Yang kedua ketat. Yang ketiga dia adjustable atau elastis. Jadi semakin besar pun nanti tandan yang di bawah itu, karet tadi bisa lebih rendah lagi seperti itu. Nah, ada satu lagi, ketika mengikat ini nantinya kita butuh kapas. Jadi ketika disungkup dia gini, dimasukkan kapas baru diikat di tandan itu supaya serangga lain nggak bisa masuk. Untuk memastikan serangga lain nggak bisa masuk, jadi kapas. Ada sebenarnya metode yang lain tapi lebih mahal. Biaya lebih mahal. Kemudian ketika nanti ini setelah dibuka, ya kan, ini tutup dulu menggunakan plastik kresek, baru dimasukkan ininya. Kenapa? Kalau untuk plastik kresek ini kan agak tajam, nanti cepat rusak kado gantinya. Jadi tutup bisa pasti, tapi ini sudah mendekati karena ini sudah dilakukan melalui percobaan oleh tim kebun dari Adorina seperti itu. Ini tidak pasti tapi sudah mendekati. Dan kebetulan di Adorina juga di tanaman TBM standar. Nah, penuhannya gimana? Tandai dulu dia. Yang paling gampang cari aja dulu blok kecil. Jangan langsung blok besar. Kita kan belum banyak lagi yang kita lepaskan. Tandai dulu dia blok kecil. Karena nanti di blok yang sudah mulai dilepas itu fruit setnya dijadikan juga sensus. Sudah naik enggak fruit setnya di blok itu. Makanya ambil dulu di blok-blok kecil. Kayak beli 4 nanti supaya 2018. SPKS Pacific Lab dikalikan dia, inilah estimasi populasinya. Kita lanjut. Nah, ini merupakan tabel yang sudah diprogramkan di regional 2, regional 1 belum. Sampai 5 September itu sudah diprogramkan untuk regional 2 dari kebun Tanjung Gadus sampai kebun Marihat di 5 September. Untuk regional 1 nanti koordinasi dulu tim bagian tanaman regional 1 dengan tim tanaman regional 2. Tapi sebelum kita dijadwalkan, minimal kita harus sudah menyiapkan satu, ya kan? Kita harus sudah menyiapkan kain organik untuk asset carry, ya kan? Minimal 3 per spesies, berarti kita butuh 9. Kemudian kita juga menyiapkan Pas kemarin 5 itu hujan nggak bisa diganti namanya, hujannya apa? 5 hari panen. Iya panen. Yang disuntuk tadi ya. Iya itu hujan. Jadi pengambilannya. Kalau dia cerah lagi sorenya, atau kalau nggak besok pagi lah. Kita ambil seperti itu. Nah, jadi khusus untuk nanti dia yang agak lembab, kan nanti kan karena hujan mungkin semalamnya kan lembab ini kan. Penyusunannya di apa? Jangan dicacah gitu, langsung dibiarin kayak biasa. Seperti itu. Jadi spikletnya tadi disusun dia kayak nyusun tumpukan tempe, tahu kan? Ya kan? Seperti ini ya kan? Nah, baru dibuat di atasnya lagi, ya kan? Nyusunnya seperti itu, dia disusun supaya diberikan rongga untuk sirkulasi udara. Jadi jangan nanti dia hanya terus numpuk ke bawah seperti itu. Itu sama kayak kita punya kayu basah, kita tumpuk aja seperti itu, lapuk ya kan? Tapi kalau kita susun seperti kan lebih cepat kayunya kering. Nah, spiklet juga seperti itu. Jadi nanti untuk yang lembab, cara penyusunannya beda. Tapi kalau supaya mau ideal, samakan aja semua, mau lembab mau enggak kan? Kan satu tandan itu kan, yang kita panen kan, satu tandan itu paling saat ini paling 100 spiklet. Pas kemarin 5 itu hujan nggak bisa diganti namanya, hujannya apa? 5 hari panen. Iya panen. Yang disuntuk tadi ya. Iya itu hujan. Jadi pengambilannya. Kalau dia cerah lagi sorenya, atau kalau nggak besok paginya lah. Kita ambil seperti itu. Nah, jadi khusus untuk nanti dia yang agak lembab, kan nanti kan karena hujan mungkin semalamnya kan lembab ini kan. Penyusunannya di apa? Jangan dicacah gitu, langsung dibiarin kayak biasa. Seperti itu. Jadi spikletnya tadi disusun dia kayak nyusun tumpukan tempe, tahu kan?
ya kan? Seperti ini ya kan? Nah, baru dibuat di atasnya lagi, Iya. ya kan? Nyusunnya seperti itu, dia disusun supaya diberikan rongga untuk sirkulasi udara. Jadi jangan nanti dia hanya terus numpuk ke bawah seperti itu. Itu sama kayak kita punya kayu basah, kita tumpuk aja seperti itu, lapuk ya kan? Tapi kalau kita susun seperti kan lebih cepat kayunya kering. Nah, spiklet juga seperti itu. Jadi nanti untuk yang lembab, cara penyusunannya beda. Tapi kalau supaya mau ideal, samakan aja semua, mau lembab mau enggak kan? Kan satu tandan itu kan, yang kita panen kan, satu tandan itu paling saat ini paling 100 spiklet.